Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, guys. Guys, siapa di sini yang tidak kenal dengan sosok seorang tokoh bernama Deddy Mulyadi yang selalu menebar kebaikan di sosial medianya? Dan Deddy Mulyadi adalah seorang calon gubernur yang terpilih pastinya, ya kan, guys? Karena nggak mungkin dia nggak akan terpilih karena jumlah suara yang dia dapat begitu besar, 62% suara yang Deddy Mulyadi dapatkan dari warga Jawa Barat. Jadi guys, gue sangat suka dengan sosok seorang Deddy Mulyadi ini. Ya karena gitu deh, ya kan, karena dia sosok seorang yang suka menebar kebaikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, ya kan? Suka menolong orang-orang yang kecil, suka menolong orang yang lagi kesulitan, kesusahan, ya kan? Dimanapun berada, dia pasti bakalan tolong. Itulah kenapa gue sangat suka sosok seorang Deddy Mulyadi, dan pastinya gue juga nyoblos dia, guys. Karena gue sebagai warga Bekasi, gue sangat senang apabila warga Jawa Barat dapat dipimpin oleh seorang Deddy Mulyadi. Dan pastinya warga Jawa Barat tidak salah pilih. Dan ini salah satu video yang gue suka dari seorang Deddy Mulyadi, dan pastinya ini adalah video terbaru, guys. Oke deh, simak video cuplikannya, guys. Maka saya memutuskan, saya bilang, ketika nanti saya dilantik jadi gubernur, saya akan meminta pada seluruh aparat penegak hukum ketika menangkap masyarakat, ekonominya ekonomi lemah, maka harus disesekkan kepada bupati, kepada wali kota, kepada kepala desa darurat, dan termasuk kepada gubernur. Untuk apa? Kami akan turun menemui keluarganya. Selama ditahan, kami akan jamin kehidupannya. Ini problem. Sehingga saya katakan bisa jadi suaminya ditangkap, istrinya jadi PSK. Bisa jadi suaminya ditangkap, anaknya itu jual diri. Kenapa? Untuk menutupi rasa lapar dalam dirinya. Ini problem kemiskinan yang akan timbul karena proses hukum. Untuk itu negara harus hadir menyelesaikan. Maka saya punya pengalaman betul. Ketika saya dulu jadi bupati, setiap orang yang keluar dari penjara maka harus datang ke kantor saya. Kenapa? Karena dia ketika pulang, satu, istrinya bisa jadi sudah kawin lagi. Yang kedua, bisa jadi keluarganya tidak menerima. Yang ketiga, kalau di LP dia dikasih makan, di rumah belum tentu dia mendapatkan makan. Maka negara harus memberikan rasa terang ketika dia keluar dari penjara. Ini problemnya. Sehingga saya pikir Pak Wamenko ini bisa mendorong gagasan baru. Kita bukan hanya sibuk di beras, kita bukan hanya sibuk di bantuan subsidi BBM, tetapi di sebuah negara seperti Indonesia kita harus sibuk dengan apa? Dengan problem sosial. Tadi pagi ibunya dari salah satu terpidana seumur hidup, Sudirman, meninggal dunia. Pertama saya di WA, ketika masuk rumah sakit dia nggak punya BPJS. Saya katakan udah masuk umum saja. Setelah itu dikasih kabar meninggal, saya udah tahu ketika orang meninggal, ketika masuk rumah sakit dia pusing dari mana uang untuk masuk rumah sakit. Ketika meninggal dia pusing lagi, biaya angkut jenazah dari rumah sakit ke rumah berapa, biaya mengafani berapa, biaya menguburkan berapa, biaya selamatan orang bilang sadungnya berapa, biaya tahlilan berapa, biaya 7 hari berapa, biaya 40 hari berapa. Maka depresi itu akan melanda orang yang miskin. Semua peristiwa adalah rasa sakit. Untuk itu saya termasuk orang yang concern terhadap ini. Akan dua hal yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, perlindungan orang dari aspek asas praduga tak bersalah bagi masyarakat miskin yang mengalami proses penangkapan atau tuntutan pidana atau tuntutan perdata dari sebuah hal yang dihadapi. Yang kedua adalah
memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga agar dia tenang. Kasus Cianjur itu juga sama. Ketika keluarganya ditahan, suaminya ditahan, istri dan anak-anaknya bagaimana? Sehingga saya waktu itu memutuskan, sudahlah sampai keluar dari tahanan keluarganya saya jamin kehidupannya. Ini banyak kasus seperti ini. Yang berikutnya adalah kasus yang paling menonjol hari ini, waktu adalah hak atas tanah. Hari ini memang investasi berjalan, tetapi di balik itu juga banyak orang yang hari ini mengatasnamakan investasi, kemudian dia mendapat hak guna usaha dari negara atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh negara, kemudian menggusur orang-orang yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Itu juga problem baru lagi. Kenapa? Ketika mereka digusur dari tempat tinggalnya, mereka harus pergi kemana? Di situ bernegara berlaku tidak adil. Orang yang baru datang mendapat hak pengelolaan, orang yang puluhan tahun tinggal di sana terusir. Ini problem. Mungkin bukan hanya di Jawa Barat, di berbagai tempat. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan hari ini kita bisa memberikan jalan yang terbaik bagi upaya membangun rasa keadilan di masyarakat. Dan saya, walaupun hak hakim adalah hak yang mandiri, hak yang independen, atau hak otonom yang tidak bisa diintervensi siapapun, tapi saya yakin doa Fauto bisa segera putusan Mahkamah Agung terhadap 7 terpidana segera turun dan mudah-mudahan bebas. Karena publik selalu bertanya pada saya, Kang Deddy Mulyadi sudah jadi gubernur, ai pembunuh pina irah rek bebas. Nah ini saya bilang itu kan hakim bukan saya. Dan ini yang saya sampaikan, dan pada akhirnya orang yang bekerja dengan ikhlas, penuh keyakinan, membela kebenaran, saya yakin Tuhan akan selalu memberikan jalan keselamatan. Keren banget guys, ya kan? Warga Jawa Barat pastinya tidak salah memilih dalam memilih seorang pemimpin, ya kan? Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang sosok pemimpin yang betul sangat dibutuhkan oleh warga Jawa Barat. Tentunya gue sebagai warga Bekasi, gue berharap Kang Deddy Mulyadi dapat memperhatikan warga Bekasi juga, ya kan? Dapat melihat, ya kan, warga Bekasi yang tertindas apa segala macam, ya kan, yang membutuhkan pertolongan, mungkin dengan kepemimpinan seorang Kang Deddy Mulyadi, ya kan, masalah di Bekasi dapat terselesaikan dengan baik. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.